Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 3 izin memperkenalkan diri. Saya Najma Pisharina dan ada teman saya yaitu Dimas Michael Melisiono, Riko Pahlepi Siregar, dan Muhammad Rizky Warsita. Nah, sebelumnya mohon di-share screen dulu. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir algoritma dan pemrograman dengan tema program cek kesehatan di rumah sakit. Di sini ada kelompoknya yaitu Dimas Michael Melisiono beserta teman-temannya. Next. Untuk flowchart akan dijelaskan oleh Saudara Riko Pahlepi Siregar. Dipersilahkan. Izin masuk ya teman-teman. Sekarang kita membahas flowchart terlebih dahulu. Untuk flowchart ini biasa awalnya kita pakai Terminator block ya, diisi start. Setelah itu ke preparation block. Nah, diisi deklarasi variabel. Setelah itu masuk ke input register buat si pasien nanti. Nah, setelah itu pasien terus milih dokter. Dokter mau dokter apa? Setelah itu ke masukin pilihan dokter tersebut. Misalnya mau dokter apa gitu, tadi masukin. Nah, setelah itu print dokter pilihan, ngeprint pilihan dokter si user tadi. Nah, setelah itu ke ini rawat inap atau enggak, ditanya mau rawat inap atau enggak. Kalau misalnya iya, ke input hari. Nah, mau berapa hari tuh? Nah, diisi berapa hari, misalnya 2 hari. Nah, setelah itu suruh pilih kamar. Habis pilih kamar, input kamar nih. Input mau kamar yang berapa. Nah, setelah itu ke print kamar, nampilin hasil inputan tadi. Nah, habis itu ke output, total biayanya. Nah, tadi kalau yang enggak, langsung ke output. Setelah dari output itu ada ini lagi, pengulangan. Misalnya kalau konfirmasi, kalau misalnya mau ada lagi yang tambahin, ke inputan register yang tadi di awal lagi. Habis itu ke end. Nah, langsung aja ke codingannya kita. Sama, biasa kita pakai header IOStream dan using namespace std. Kita pakai struct juga ya di sini. Nah, habis itu masukin variabel nih. Kita pakai 3 variabel, char, integer, string. Nah, ini masukin nama variabelnya. Di sini juga kita pakai array. Jadi buat eh, menentukan berapa kata gitu yang sampai berapa kata yang bisa dimasukin ke inputannya. Nah, ini ada integer total ini buat nanti di bawah di pas bagian pentotalan biaya sama tax ini nih. Langsung aja ke ininya, codingannya. Pertama, header ininya ada registrasi terlebih dahulu, masukkan inputan nama. Nah, masukkan nama Anda, terus ke alamat, ke jenis kelamin. Nah, setelah itu ditanya mau dokter apa. Tanya misalnya dokter anak 1. Nah, ntar masukin angka 1. Lanjut ke ini switch. Nah, ntar keluar misalnya kalau misalnya angka 1 inputannya, nah, dokter anak, dokter Andi nama dokternya, nanti keluarnya ini sama jasanya, harga jasanya 100.000. Nah, begitupun kalau milih angka 2 atau enggak 3, 4, 5, terkeluar kayak gini nih. Dokter penyakit dalam, dokter Riko, tarifnya 50.000. Sama seperti case nomor 1. Lanjut. Nah, selain dari itu, tidak tersedia. Jadi kalau misalnya kita masukin angka 6 atau seterusnya, jadi ntar tidak tersedia. Dia harus milih angka 1 sampai 5 buat ini nih. Nah, setelah itu akan dilanjutkan oleh teman kita Rizky Warsita. Oke, semua izin masuk. Terima kasih untuk Riko Parepi. Kita lanjut Q&A-nya. Mau rawat nginap atau enggak? Kalau misalkan iya,
akan akan seperti gitu. Kalau misalkan enggak, ya seperti itu. Lanjut ke Go Inap. Nah, Go Inap nanti ditanya di situ ada berapa lama rawat inapnya. Habis itu ditanya lagi, silakan pilih kambaknya. Kambaknya ada 5 jenis. Yang pertama kelas 1, kelas 2, kelas 3, VIP, sama WIP. Selanjutnya ada switch. Yang switch pertama itu yang case pertama kelas 1 dengan harga 1 juta. Dan case kedua dan selanjutnya seperti case nomor 1. Nah, di sini kelas 2-nya dengan harga 1.500.000, kelas 2 kelas 3-nya dengan harga 2 juta, kelas VIP-nya dengan harga 2.500.000, sama kelas WIP-nya 3 juta. Lanjut, kalau misalkan lebih dari angka 5 itu tidak tersedia karena di sini kita hanya cuman 5 kelas atau disebut kelas WIP. Selanjutnya akan dibahas dengan Dimas Michael. Oke, baik kita ke program Gainap. Pertama ada sub DR atau total yang terdiri dari harga, lama inap, dan jasa yang kita pilih. Nah, di sini ada tampilan final output kita. Yang pertama header data pasien, kemudian ada nama, alamat, jenis kelamin, rawat inap, dokter, jenis kamar, total biaya, pajak 10%, dan total yang harus dibayar plus pajak. Selanjutnya program pertanyaan. Kan muncul apakah ada keluhan lain yang terdiri atas N dan Y. Jika kita pilih Y besar atau Y kecil, maka program akan kembali ke awal. Jika kita pilih N atau N besar, maka akan muncul terima kasih atas kunjungan Anda di Rumah Sakit Dewi Sri. Semoga lekas sembuh. Jika memilih selain itu, akan muncul masukan input yang benar dan kembali ke program pertanyaan. Untuk menghitung integer total biaya, itu terdiri dari integer X, Y, dan Z. X dikali Y ditambah Z. Integer teks A, yang ini. T dikali 0,1 ditambah Z. Dan terakhir integer T. T dikali 0,1. Baik, di sini saya akan menjalankan programnya. Ini tampilan awalnya. Di sini masukkan nama kita, alamat, jenis kelamin. Nah, mau ke dokter apa? Misal mau ke dokter umum nih, nomor 5. Rawat inap enggak? Pilih ya. Kalau mau, ya. Kalau enggak, ya. Berapa hari? Sekitar 3 hari. Kamarnya VIP, yaitu nomor 4. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah ada keluhan lain? Saya pilih N atau tidak. Dan inilah hasil akhirnya. Ada nama, alamat, jenis kelamin, nama rawat inap, dokter, jenis kamar, total biaya, pajak 10%, dan total yang harus dibayar plus pajak, yaitu 8 juta dari saya. Selanjutnya, Saya yaitu tentang psikodok. Boleh next. itu. Oke, sebelumnya pengertian psikodok itu
bersifat informal dan ringkas atas bahasa algoritma pemrograman komputer yang menggunakan konvensi struktur atas suatu bahasa pemrograman dengan tujuan agar mudah dibaca oleh manusia. Ya, yaitu judulnya program cek kesehatan di rumah sakit atau cek kesehatan. Di sini ada deklarasi yang isinya ada struktur data, chart penyakit, nama, alamat, kelamin, lagi, dan inul. Untuk innya itu ada kamar, PNK, lama, harga, dan jasa, terus dibayar total sama kembalian dan dokter. Untuk stringnya ada dokter, kamar, sama KLM. Nah, selanjutnya ada pembahasan untuk algoritmanya, yaitu mulai dari struktur data, terus awalnya yaitu print rumah sakit Dewi Sri, terus silakan registrasi terlebih dahulu, masukkan nama Anda, terus masukkan alamat Anda, masukkan jenis pertanyaan, yaitu mau ke dokter apa, pilihannya ada 4. Mau ke dokter apa, Kak? Nah, pilihannya itu ada 5. Yang pertama dokter anak, terus dokter penyakit dalam, dokter RHT, sama dokter bedah, dan next. Boleh di next. Dan yang kelimanya dokter umum. Nah, terus tinggal kalian masukkan pilihan Anda. Habis itu ada case 1 yang berisi jasanya dengan harga 100.000 ke dokter anak, yang nama dokternya dokter Andi, dan tarifnya sesuai jasa. Tinggal dokter anak dengan dokter Andi. Untuk case keduanya jasanya itu dengan harga 150.000. Pilihannya itu dokter penyakit dalam, yaitu dokter Riko. Tarifnya sesuai jasa. Nah, hasilnya dokter penyakit dalam oleh dokter Riko. Untuk case ketiganya ada jasa juga dengan harga 150 ke dokter THT, yaitu dokternya dokter Mosul, dengan tarif sesuai jasa, dan hasilnya dokter THT sama dengan ke dokter Mosul. Untuk case 4-nya ada jasa juga dengan tarif harganya 200.000 ke dokter bedah, yaitu dokter Pergiano. Sesuai ininya tarifnya sesuai dengan jasa yang di atas. Untuk case kelimanya ada jasa juga dengan tarifnya 50.000. Boleh di next. 50.000 yaitu dokter umum ke dokter Toto. Tarifnya sesuai jasa. Nah, untuk defaultnya tidak tersedia. Terus ada dedication, itu pertanyaannya itu mau rawat inap enggak. Enggak inap. Isinya yaitu lama rawat inap. Terus silakan pilih kamarnya. Ada 5 pilihan, yaitu dari mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai kelas VIP dan kelas VVIP. Tinggal pilih jenis kamar yang bisa dipilih kalian. Untuk case satunya yaitu harganya kena tarif 1 juta untuk kelas 1. Terus case 2-nya kena harga 1.500.000 untuk kelas 2. Untuk case 3-nya kena harga 2 juta. Boleh di next. Itu untuk kelas 3 kena harga 2 juta, yaitu sesuai tarif
yang tadi. Selanjutnya case 4 kena harga 2.500.000, itu dapat kelas VIP sesuai tarif harga. Dan case 5 kena harga 3 juta, itu dapat kelas VVIP sesuai tarif harga. Untuk di plotnya tidak tersedia. Untuk selanjutnya Gainap, terus dari dokter terus ditotalin sesuai harga, lamanya sama jasa. Untuk itu ada catatan data pasien dari nama, alamat, jenis kelamin, dokter, terus jenis kamar, total biaya, dan kena pajak 10%. Jadi total yang harus dibayar ditambah pajak. Untuk decision-nya atau pertanyaan yaitu apakah ada keluhan lain. Nah, jika iya, gue tahu awal. Dan terakhir ada terima kasih atas kunjungan Anda di rumah sakit. Udah penutupan. Sekian penjelasan presentasi kami dari kelompok 3 dengan tema program cek kesehatan di rumah sakit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu cuy.